Izin mulai hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa juga sama-sama kita hormati Kadif Pemilihan dan Pergerakan Bapak Haji, yang sama-sama kita hormati Kadif Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Beliau membawa kita dari Karya Stunting, Kecamatan Muara Bliti, Selatan. Satukan tekad jiwa raga kita, pantang menyerah, tunjukkan sloganmu, musyawarah semangat, maju. Dan serasa sekelentingan, kerja musyawarah. Satukan tekad tanganmu, tunjukkan sloganmu, musyawarah mantap, maju mandiri dan bermaju. Keluarga berencana, sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana, bersama tenang, untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, hanya keluarga, oleh Bapak Masrul Bayuni selaku Kadif Ketahanan. Waalaikumsalam, mana beliau memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat semangat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang lebih utama, kami mengajukan mohon maaf seyogyanya Pak Camat sendiri yang ada di tempat kita ini, namun beliau ada rapat di pendopoan. Agenda rapatnya itu membahas persiapan sepak bola Bupati Cup pada pagi hari ini, karena dengan catatan di bawah itu undangan camat tidak boleh berwakil, berarti penting. Tadi sudah konsultasi Pak Camat dengan pegawai di sekolah untuk melaksanakan itu. Jadi dengan beliau tidak hadir tempat kita bersama, beliau berpesan pada kami bahwa dia mengajukan pengembangan yang sisanya tidak ada keberadaan tempat kita bersama. Dan lagi beliau mau berangkat tadi sudah ketemu dengan Pak Habib dengan yang mewakili Ibu Adin OPB. Yang kami hormati Kepala Dinas Keluarga Berencana Batin Musyawarah ataupun yang mewakili. Yang kami hormati, mungkin ini ada Kepala Dinas Perempuan ataupun mewakili. Kemudian yang kami hormati di sini banyak kabit-kabit yang datang ini. Bapak Ibu Saudara kami hormati, stunting ini semua sudah tahu, Pak. Semua sudah tahu. Stunting ini kalau tidak kita melaksanakannya secara gotong royong, bahu membahu, semua leading sektor dilibatkan masalah stunting, karena ini memang sudah ketentuan dari peraturan presiden, turun ke gubernur, bupati, dan kecamatan, dan desa juga. Desa juga dibentuk tim BPPS desa. Maka di desa kami sarankan dan kami terjun ke lapangan dengan Polres KB, itu termasuk marbot masjid kami libatkan di sini. Kenapa demikian? Sebab mereka itu sangat berperan. Berperannya di mana? Beliau setiap kali ada sholat subuh, maghrib ataupun zuhur, dia menghayu-hayukan kepada masyarakat agar cepat datang ke posyandu ataupun kegiatan-kegiatan stunting. Mereka itu sangat berperan. Kemudian dan selanjutnya BPD kami libatkan seluruh BPD
APBD dan perangkat desa untuk bahu-membahu ataupun pengoyokan masalah stunting. Kenapa demikian? Kami sebut penyuluhan di desa karena itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab dinas KB. Kalau kemarin Pak mungkin sudah tahu semua, usernya itu dinas kesehatan. Kalau sekarang usernya di dinas KB Kabupaten Musyawas. Kalau di kecamatan itu Korlap KB yang koordinir, kemudian di desa sudah dibentuk juga tim TPPS desa. Ini perlu kami informasikan Pak, itu sudah jauh-jauh hari sebelum penyusunan APBDes itu sudah dihayu-hayukan untuk menganggarkan masalah pendanaan stunting berupa makanan tambahan, kemudian dan yang lain-lain, perlengkapan untuk dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Musyawas pada umumnya dan di Kecamatan Mobility pada khususnya. Baik Bapak dan Saudara yang menghormati, di APBDes setiap desa khususnya di Kecamatan Mobility itu sudah dianggarkan, untuk dana desa untuk penurunan stunting itu rata-rata Porcam itu 40 atau 10 juta, 40-an cuman uraian-uraiannya kemudian sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing. Kalau kemarin itu lokusnya Manasmi, sekarang kami sudah koordinasi dengan Korlap KB bahwa itu ada 8 desa menjadi lokus, cuman dititik beratkan kepada Manasmi. Mungkin kebetulan hadir juga Ibu tim penggerak PKK Desa Manasmi, dan kemudian ini sudah hadir juga tim penggerak PKK Kecamatan Morawiti untuk menjadi ataupun setelah dimasukkan dalam SK tim TPPS Kecamatan. Jadi Bapak dan Saudara yang kami hormati, hari ini Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 Mini Lokakarya di Kecamatan Morawiti untuk bulan Mei resmi kami buka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nasrul Bayuni selaku Kadis Ketahanan dan Kesejahteraan. Kami banggakan Pak Sekcam Morawiti, yang kami hormati para bidang dari DPPKB, teman-teman Kabid, Korlap Morawiti, kemudian di sini ada ada dari lintas sektor ya, dari perpustakaan ya, perpus ya. Bapak dari PP, dari PP Bapak? Ya, ini dari Kesofas. Oke, Sar. Boleh sih. Ini kebetulan suami saya. Aku Pak Debi kan dari perpustakaan. Oke, sini ya. Oke. Baik. Ada Ibu Bidan ya, peserta kita hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Tim PKK, ada Ibu itu ya. Ibu Camat ya? Iya, Ibu Camat ya. Kemudian ada pendamping kita, TA ya. Kemudian ada Kepala BB4 ya, itu yang mewakili. Jadi Bapak sekalian, ini cukup beragam. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang kita bisa bersilaturahim di kantor Camat Morawiti. Terima kasih atas sambutannya Pak Sekcam. Artinya ini rutin, kata Pak Sekcam, ini tiap bulan dilaksanakan Mini Lokakarya penanganan stunting khusus Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf Ibu Kadin PRT Kadis kita tidak bisa hadir langsung. Tadi pagi beliau di Penopuan sama Pak. Jadi kami para kepala bidang, ada bidang KB, bidang Dalduk, bidang PP, penggerak, dan saya bidang KS untuk sama-sama kita mencermati bagaimana nanti pelaksanaan daripada kegiatan penurunan stunting di Kecamatan Morawiti ini. Nanti kita sama-sama apapun yang kita terkait, nanti mungkin ada masukan, ada urusan apa segala macam dari bidang-bidang untuk kita tindak di lapangan. Ini sangat baik sekali Bapak sekalian. Mini Lokakarya ini memang sangat diperlukan Pak. Ya, jadi kita
tahu arah daripada kegiatan kita ini sampai di mana gitu. Dasar kita memang sudah jelas ya. Perpres 72 2021 sama Perka BKKBN nomor 12 2021 itu sudah jelas dasar kita. Nah, di sini memang kita sama-sama mengetahui bahwa kalau angka stunting itu memang cukup tinggi di wilayah kita, artinya dampaknya tidak begitu langsung. Ini kita di sini mungkin tahu, tapi yang saya tekankan bagaimana kita menyampaikan masyarakat. Ini penting. Jadi kita di ruangan ini mungkin sudah tahu, tapi masyarakat kita tahu dah pentingnya stunting ini. Tuh, jadi ada tugas kita yang dibebankan amanah kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Masing-masing kita mungkin peran lain-lain, ya, peran lain beda-beda. Nah, di sini kita mencermati apa peran saya dalam turunan stunting ini. Kalau kita memberi pencerahan kepada masyarakat, saya rasa semua orang punya kewajiban, entah bidan, entah BPKK, entah BLKB, ya kan? Entah TA, entah apapun. Nah, di sini letak kerjasama satu misi, satu visi tadi, ya kan? One vision, one goal. Kalau Pak Gubernur itu one vision, one goal. Jadi kita satu visi, satu tujuan. Nah, apa tujuan daripada Minlok? Minlok ini kita melihat apa yang kita lakukan, ya kan? Masih sejalur dengan rel. Kita akan menuju ke suatu titik. Tapi kalau kita mencela-mencela kiri kanan, waktunya lama nanti untuk mencapai ke titik tersebut. Nah, untuk itu, Bapak sekalian, ini sangat positif sekali. Pada saat Minlok inilah kita melihat di mana letak kita untuk meluruskan kembali, ya, meluruskan kembali arah daripada tujuan stunting ini di ProPN, jadi program prioritas nasional, ya. Jadi saya juga mohon maaf sekalian baru bergabung di BPKB ini Pak Sekcam, sama kami Pak Debi, Pak Ustaz Bobi, ya, baru bergabung sekitar 1 bulan, Pak. 1 bulan lebih ya, Pak Bobi ya. Jadi nanti kalau di desa perlu dengan Pak Ustaz, ada Pak Ustaz Bobi, ya kan? Pak Bobi inilah yang nyelesain urusan itu. Ada di desa sini misalnya perlu bagaimana stunting itu hubungannya dengan agama kita. Tadi kan kita janji tadi ya, di KKBN, cerdaskan anak bangsa, ya kan? Nampaknya ada. Jadi lagu itu sebenarnya kita cermati, lagu itu kita cermati, itu punya makna tujuan sebenarnya di lagu itu, ya, Musik Rawas Mantap, ya kan? Di KKBN. Nah, jadi untuk ini kami dari Dinas KB mungkin hanya mengajak kita semua, coba kita tes, ya, kita tes selaku kita pribadi bukan petugas, obrolan masyarakat di wilayah kita. Bu, Ibu tahu dah apa itu stunting? Satu. Yang kedua, kalau anak stunting jadi apa? Biar kita mengukur sejauh mana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah kita sendiri. Terserah siapapun, ya, nggak mesti harus petugas Pak, udah, ya, punya HP bisa baca, oh ini stunting, coba tes di masyarakat. Masyarakat itu yang gendong anak posyandu macam, ada anaknya yang jaraknya mepet misalnya setahun sekali, kita tanya, atau tak PKB, kita tanya, ada tak hubungan tak PKB yang stunting, ya kan? Nah, ini jadi yang seperti ini sepele, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Dinas KB mungkin mewakili Bu Kadis mungkin mengajak kita semua, ayo, artinya data yang disampaikan nanti oleh Bu Korla atau ini kita cermati. Ibarat kata Pak Sekcam tadi, tiap bulan kita mengukur, begitu selesai di sini di atas meja ini, tindak lanjuti di lapangan. Nah, tindak di lapangan ini kadang-kadang merepot. Tidak semua kita ini mau gitu, benar gak Pak Sekcam? Ya kan? Di meja ini, oke Pak Camat, oke Pak Sekcam, misalnya kan, pas besok-besok, mana Ibu kemarin kalau rapat? Nah, ada adik atau apa yang jadi tupoksi dia uraian tugas. Itu pertama. Yang kedua yang saya sampaikan, mari kita semua belajar membuat uraian tugas, Pak, Bu. Uraian tugas itu setiap orang harus ada.
Ya, beda dengan tupoksi. Beda dengan apa tugas kau dan kalau ada kalimat apa tugas kau dan urusan santai. Nah itu artinya uraian tugas, bukan tupoksi. Ya, kalau tugas pokok dan fungsi itu sudah melekat ada peraturan, ya kan? Nah sekarang uraian tugas, misalnya kader itu uraian tugasnya apa? Satu kader misal ada, nah ini berkenaan dengan ada kader KB, ada kader kesehatan, ada kader kesehatan. Walaupun kadang di desa itu sekalian, kader itu kadang gabung, itulah kader. KB dia itulah kader. Posyandu dia itulah kader BKB misalnya kan, karena kita lain itu. Nah yang selanjutnya Pak Sekcam, kami menyampaikan bahwa ada beberapa desa kita yang baru sudah dilantik kepala desa yang baru. Mohon kita sama-sama apa istilahnya, bukan mengisi pikiran beliau, bukan. Kita menyatukan visi bahasanya Pak, menyatukan visi dengan para kepala desa yang baru. Kalau yang incumbent nggak perlu tinggal menuju langkah-langkah selanjutnya. Kalau yang incumbent itu paksa dari nol Pak Sekcam. Sama kita terjepong ya, dari nol Pak ya. Nah jadi artinya kita seperti itu. Jadi ada 3 poin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti sama-sama kalau ada hal-hal yang paparan nanti yang perlu kita tidak mengerti di lapangan, kita harus konsekuen, itu namanya. Jadi one vision one goal itu harus kita sama-sama jaga gitu ya. Boleh nggak kita saling ingatkan? Boleh. Kata wasabillah, kata wasabisok. Itu Pak urusannya Pak Ustaz gitu. Contoh ini, kalau tidak salah tugas kau kemarin tukang ngumpul ke ibu-ibu. Ngapa kau udah? Itu kan mengingatkan memang. Atau tugas kau ini sebenarnya tak ini dah. Apa masalahnya? Nah itu sesama teman atau sesamanya. Tidak perlu misal korlap harus menegur itu atau ibu PKK kan, ibu PKK cek satu, ukuran juga tidak perlu. Nah jadi saling ingat itu penting juga. Jadi itu sebagai tambahan samping 3 poin tadi saya sampaikan. Bapak sekalian, terima kasih atas kerjasama kita semua. Ini sudah cukup baik dan nampaknya hasil kita hari ini nanti. Nah, semoga selanjutnya ini sebenarnya kalau ada hasil-hasil yang perlu dilakukan Pak, bagusnya gini ya. Ada semacam apa? Mungkin sudah jalan ya. Saya mengingatkan saja. Misalnya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti itu. Dia ada papan khusus atau ada kayak apa agenda gitu ya, agak biner atau begini. Kalau biner kalau payah kita tambah kayak papan agenda itu di korlap karena kami dari BKBN, saya mengharap di balai itu ada namanya catatan TL Minlog tanggal 20 tanggal berapa nih? 23 ya, 23 Mei 2023. Jadi ada di situ. Jadi setiap orang bisa ngecek. Misalnya ada desa yang belum tahu misalnya sarana air bersih. Misal ada belum tahu ibu ini ada berapa kakak BPJS apa tidak dia nih. Atau anak dia ini belum mendapat apa misalnya. Atau ibu hamil di rumah itu belum mendapat teman dana. Siapa yang minta lanjuti? Nah itu ada di papan itu. Karena kita ingat ada. Alhamdulillah Mas Saudara. Saya dah mengingatkan saja. Jadi makasih kalau sudah ada itu. Jadi kita bisa mengecek. Jadi sangat berguna artinya Minlog ini, gitu ya. Alhamdulillah kalau saudara, terima kasih Bu ya. Demikian mungkin disampaikan. Mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjadi berkah dan pekerjaan kita ini membuahkan hasil ke depannya. Ya, lama alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila ruh. Kemudian kalau masih hidup disehatkan badannya, kemudian kan ada aman. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara
Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Akan kita Pak, Puskesmas Muara Beliti, kemudian BKB Bina Keluarga Balita, karena salah satu sasaran kita itu adalah balita. Jadi 12 kelompok BKB merupakan sarana kita untuk melakukan penyuluhan PPS. Kemudian ada Paskes KB, memang yang selalu hadir cuma satu Pak. 3 Paskes KB itu 1 puskesmas, 2 rumah sakit Pak. Jadi rumah sakit memang sampai sekarang belum kita libatkan kalau di Mini Lokakarya. Kemudian 1 Paskes swasta itu Paskes Dokter Sinta Pak. Biasanya Dokter Sinta ini partnernya itu bidang praktek mandiri. Nah, jadi kita berkoordinasinya dengan bidang praktek mandiri. Bidang praktek mandiri itu sendiri salah satu sarana kita dalam melaksanakan pelayanan KBI MKJP. Kemudian ada 20 tim pendamping keluarga. Nah, ini tenaga andalan kita di lapangan. Ada 20 tim Pak, 1 tim berjumlah 3 orang, terdiri dari bidan, kemudian PKK, kemudian kader KB. Jadi 1 tim ada 3, jadi kita ada 60 orang, 20 tim. Beberapa desa ada memiliki lebih dari 1 tim berdasarkan jumlah pusnya yang ada di desa tersebut. Seperti Pasar Muara Beliti, kelurahan itu ada 4 tim, kemudian Pedang itu ada 2 tim, Suro ada 3 tim. Lanjut. Kemudian ini keluarga resiko, setiap lokmin sudah kita paparkan terus menerus. Jumlah keluarga sasaran. Jadi jumlah keluarga sasaran ini mungkin kilas balik sedikit Pak, sudah ditentukan melalui PK pendataan keluarga 2021. Jadi ada tabel di pendataan keluarga. Tabel tersebut judulnya tabel keluarga risiko stunting. Jadi dari tabel inilah kemudian kita printkan, kita kembalikan kepada kader PPK untuk diverifikasi dan validasi, sehingga dapatlah keluarga risiko dan tidak risiko. Seperti apa penentuannya nanti kita bisa jelaskan. Lanjut. Penentuannya melalui sasaran. Jadi pada tabel yang sudah ditentukan sebagai keluarga sasaran, nanti akan diverifikasi dan validasi bahwa keluarga tersebut harus PUS. PUS merupakan pasangan suami istri yang usia istrinya 49 tahun ke bawah. Kemudian selain PUS, dia harus memiliki balita. Kemudian selain itu dia memiliki balita. Kemudian dia hamil. Salah satu PUS memenuhi 1 dari kriteria tersebut, hamil, balita atau balita, itu akan dinyatakan sebagai keluarga sasaran. Apalagi kalau dia sudah hamil, punya balita, tentu saja masuk keluarga sasaran. Lanjut. Kemudian bagaimana menentukan bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga risiko stunting. Jadi ada penapisan. Penapisannya dibagi 2. Fasilitas lingkungan tidak sehat dan PUS 4 terlalu. Jadi setelah menentukan sasaran baru kita menentukan resiko. Fasilitas lingkungan tidak sehat itu terdiri dari keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak dan keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Kemudian PUS 4T terdiri dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Terlalu banyak itu kategorinya kalau di BKKBN anak 3 ke atas itu sudah dikategorikan terlalu banyak. Lanjut. Kemudian karena kita setiap lokmin sudah menampilkan Bapak Ibu keluarga resiko, kemudian jamban, air minum dan partenya. Jadi hari ini kami menampilkan update sampai dengan bulan April. Jadi yang berwarna biru itu yang semula, yang berwarna merah itu yang update sekarang. Bapak Ibu boleh dilihat, nanti kalau yang perlu datanya bisa kami bagikan. Pasar Beliti untuk air minum dari pendataan awal pada keluarga resiko itu semuanya air minumnya layak. Kemudian Pedang masih tetap, kemudian Muara Beliti Bali juga tetap. Yang ada perubahan itu di Suro dan Tanah Priok.
kemudian Ketuan Jaya juga, kemudian Satan Jaya itu mengalami penurunan. Kalau di air minum tidak ada yang mengalami peningkatan, tapi ada yang mengalami stagnan, ya, tetap di situ seperti itu. Lanjut. Kemudian penapisan jamban di pasar Muara Beliti pada waktu awal penapisan itu ada 5 menurun. Yang tetap pedang Muara Beliti baru, yang lain juga sama menurun, tapi durian remuk naik Bapak Ibu. Ini mungkin ada update keluarga resiko stunting yang baru. Jadi kemarin kita juga sempat meminta kader untuk apabila ada keluarga resiko stunting yang belum masuk ke tabel kita, itu boleh kita lampirkan. Kemudian Satan Jaya juga turun, erosi juga turun. Lanjut. Kemudian Pate, kita mulai dari terlalu muda Bapak Ibu. Terlalu muda itu kalau di BKKBN usia istri 20 tahun ke bawah. Jadi itu sudah dikategorikan termuda. Ada yang menurun, ada yang naik, kemungkinan pengantin baru Bapak Ibu yang tetap melakukan perdagingan tapi memang usianya di bawah usia ideal menikah. Yang menurun kami analisis kemungkinan sudah lewat umurnya dari 20 tahun dari tahun yang lalu. Lanjut. Terlalu tua sama ada yang menurun. Yang menurun kami analisis dan kami tanyakan kepada kader itu biasanya sudah 40 tahun ke atas, karena terlalu tua itu dikategorikan BKKBN umur 35 tahun sampai 40 tahun. Jadi 41 tahun walaupun dihapus ternyata Bapak tidak masuk lagi penapisan 4T kita. Jadi itu kita keluarkan. Kemudian ada yang stagnan juga, nanti silakan masukannya Bapak Ibu. Yang naik, yang turun biasanya seperti itu, yang dari awalnya belum 35, kemudian saat ini sudah 35 tahun, jadi menaikkan grafik kita. Yang menurun biasanya sudah keluar dari 40 tahun. Lanjut. Terlalu dekat itu jarak anak antara satu dengan yang lain itu kurang dari 2 tahun, itu kategori BKKBN. Sama ada yang menurun, ada yang naik, berarti yang naik mungkin ada yang melahirkan, ada yang sama mungkin ada yang melahirkan, tapi juga ada yang keluar dari penapisan ini. Kemudian terlalu banyak itu tadi 3 ke atas itu disebut terlalu banyak. Sama kalau untuk T penapisan Bapak Ibu grafiknya seperti itu, naik dan turun, ada yang naik dan turun. Kami menanyakan kepada kader seperti itu, jawaban kader-kader kita di lapangan. Jadi terlalu banyak juga seperti itu, ada yang bertambah. Tapi kalau terlalu banyak itu menurun, ada yang menurun seperti itu bisa jadi karena tidak push lagi. Jadi dikeluarkan dari penapisan. Lanjut. Pendampingan TPK yang kita lakukan, yang kader-kader kita lakukan seperti ini untuk layanan KIE itu 100% kita laksanakan, banyak melalui sarana-prasarana yang sudah kita sebutkan tadi, melalui posyandu, PKB, melalui ibu hamil, kunjungan posyandu ibu hamil, kunjungan keluarga juga, kunjungan rumah itu sudah dilakukan. Sementara untuk fasilitasi bansos kita masih kalau dilihat dari sini masih belum maksimal. Mungkin nanti kita bisa sama-sama berdiskusi, karena bansos ini sendiri setiap minilog juga kita pernah sampaikan ada syarat-syaratnya Bu. Jadi keluarga risiko stunting ini tidak semuanya keluarga yang prasejahtera. Jadi ada yang penapisannya tidak berkaitan dengan prasejahtera. Jadi untuk diajukan ke bansos itu tidak bisa. Bahkan kami pernah menemui pada kasus AKS emergency stunting, itu ada anak stunting tapi orang tuanya PNS. Jadi memang dia tidak
menjadi kategori utama untuk prioritas untuk difasilitasi bansos seperti itu. Lanjut, kemudian sampai dengan April sudah kami laporkan kepada Ibu Yuliani Satgas Stunting, ini yang sudah kita laksanakan. Memang setelah mengikuti orientasi di provinsi, dijelaskan bahwa sampai saat ini kita memang tidak ada secara tepat target sasaran ya Bu Yulia. Cuma kita tetap melakukan pendampingan kepada yang prioritas, Jatim, Bumil, Bupas atau Bulin, kemudian balita-balita untuk yang prioritas seperti itu. Itu yang sudah kita sampaikan kepada kader-kader TPK kita. Lanjut. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh kader-kader TPK. Ada pencatatan dari pelaporan yang dilaporkan. Ini contoh yang pelaporan bulan Maret dan April. Ini dilaporkan langsung ke link TPK Sumsel, jadi masuk langsung ke provinsi, dan ini selalu di feedback di grup yang ada perwakilan dinas kita di grup itu. Jadi ini jelas diketahui oleh dinas. Ini yang dilakukan oleh kader kita, Morability. Nah, ini tetap kaitannya dengan laporan sampai dengan April, Juli. Banyak yang mungkin tidak sinkron dengan laporan link karena banyak yang belum lapor link, jadi laporannya manual. Lanjut, yang tadi laporan melalui link Google Form dialihkan, ternyata April ditutup dan dialihkan ke aplikasi LCMail. Kita sudah buat akun dan passwordnya untuk kader TPK kita. Jadi ini sudah mulai bulan Mei. Kemarin dari provinsi informasinya yang dari Google Link itu nanti dia langsung masuk di LCMail, tapi terakhir kami periksa pakai akun admin kecamatan itu belum. Ya, mungkin kabupaten juga belum ya. Ternyata belum. Mudah-mudahan segera karena akun LCMail ini sendiri masih proses. Jadi kader-kader TPK juga sudah melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan di aplikasi LCMail, namun ternyata aplikasi LCMail kita memang masih dalam kondisi perkembangan dan maintenance. Jadi salah satu ada yang kita tangkap Bu, ini ada laporan Jatim, langsung kita screenshot kemarin, tapi laporan-laporan yang lainnya itu belum. Jadi tapi teman-teman TPK kita sudah melaksanakan di lapangan untuk penginputan di LCMail. Untuk LCMail sendiri Bapak Ibu mungkin kami sampaikan sedikit. Jadi LCMail ini sarana laporan tim pendamping keluarga desa. Jadi semua laporan ada di sini, dari Jatim, kemudian Bulin, Bulin, kemudian balita atau balita, semua dilaporkan di sini. Jadi ini salah satu kriteria penilaian pekerjaan tim pendamping keluarga kita di desa. Karena ini langsung ke pusat ya Bu Yulia laporannya. Lanjut, ini kegiatan kita sebenarnya fotonya banyak Bu, tapi ini mewakili saja. Ada pendampingan Bulin, ada pendampingan Jatim bersama lintas sektor kita, puskesmas yang selalu siap sedia dalam mendampingi pemeriksaan Jatim. Kemudian ada juga pemeriksaan balita. Kemudian di bawah ada gambar anak-anak dikasih makanan tambahan. Itu salah satu Bapak Ibu yang merupakan dukungan pemerintah desa terkait kegiatan percepatan penurunan stunting kita. Kemudian yang paling ujung itu kelas ibu hamil, di puskesmas juga itu ada pembagian susu ya untuk ibu hamil, salah satu juga untuk kegiatan percepatan penurunan stunting kita. Ini kendala yang kita evaluasi di lapangan Bapak Ibu, mungkin nanti boleh kita diskusi dan bahas bersama. Jadi yang pertama masih ada Jatim yang tidak terdata di LCMail, kendala server LCMail. Kalau kendala server itu teknis ya, mungkin
Nah, yang tidak terdatanya Catin karena kurangnya informasi. Biasanya Bapak Ibu yang kami dengar dari ibu-ibu kader kita sudah menikah baru ketahuan, oh anaknya itu sudah menikah. Ternyata tidak terdengar informasinya, diam-diam. Apakah kami tanya apakah terjadi kehamilan tidak diinginkan? Seperti itu tidak juga. Ternyata ada kasus itu digerebek itu Pak. Jadi tiba-tiba sudah mau menikah, jadi tidak sempat untuk mendata. Kemudian lagi datanya, yaitu mungkin kekurangan kita juga sama-sama di lapangan, tidak tersampaikan. Tiba-tiba sudah nyampe ke KUA seperti itu. Ternyata pas di KUA jumlah Catinnya sekian. Ternyata pas di desa kita di lapangan tidak menerima informasinya seperti itu. Mungkin nanti bisa kita bahas bersama-sama. Kemudian KBPP NKJP pasca salin. Biasanya KBPP ini Pak, KB pasca persalinan yang merupakan salah satu tugas percepatan penurunan stunting di sasaran ibu bersalin. Biasanya suntik, banyak suntik. Jadi belum ke NKJP. Kenapa? Karena mungkin yang simpel ya Pak, yang mudah jadi suntik. Nah, kenapa kami masukkan permasalahan di sini? Ini salah satu upaya kami di tahun 2023 untuk meningkatkan kembali penyuluhan KBM KJP. Kenapa? Karena kalau KBM KJP itu keuntungannya lebih banyak. Jadi nanti kalau susuk aja itu 3 tahun nggak lupa-lupa. Kalau suntik nanti kalau malas lupa nggak suntik lagi. Minum pil juga lupa nggak suntik lagi. Resiko untuk ibu kembali hamil. Padahal anaknya belum 2 tahun atau 2 tahun lebih. Kemudian fasilitasi bansos yang belum maksimal tadi sudah kita sampaikan. Untuk TPK sendiri itu sudah di lapangan sudah mendampingi, tapi mungkin ada beberapa mungkin bisa nanti kita dengar apa saja sih sebenarnya yang menjadi prioritas jika kita mau mengusulkan bansos. Kemudian ibu hamil dengan resiko 4T, ini kaitannya juga dengan KB sepertinya karena masih banyak terlalu tua dan terlalu muda, sementara penapisan itu ada di keluarga resiko stunting kita. Jadi ini juga PR kami di lapangan. Kemudian belum sinkronnya data link tadi sudah dijelaskan link JIPON ke aplikasi Alsingmail. Jadi mudah-mudahan cepat ini jadi tim TPK kita juga memang benar melakukan pencatatan dan pelaporan karena di Alsingmail sendiri sudah di persen kosong, semua kosong. Padahal kita di Google Link itu sudah melapor. Lanjut, ini rencana tindak lanjut dari kami. Mohon nanti untuk ditambahkan oleh lintas sektor dan Bapak Ibu yang hadir yang ada di sini. Yang pertama, peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintah desa. Maksudnya mungkin ini keterkaitannya dengan Catin tadi. Apakah boleh nanti apabila KUA sudah mendapatkan data Catin, boleh di-share langsung ke, misalnya nanti nih KUA-nya masuk ke grup TPK kita. TPK kita kan ada grup Bu Reni. Jadi TPK Kecamatan Muara Binti ada grup. Apakah boleh data-data Catin yang sudah masuk ke KUA langsung di-share ke grup? Jadi nanti TPK-nya langsung cari, ini orangnya siapa-siapa, biar didampingi. Seperti itu mungkin yang menjadi pemikiran kami. Kemudian untuk pemerintah desa ini kaitannya dengan bansos karena kita sendiri agak minim informasi, banyak pengetahuan kalau mengenai bansos. Mungkin ini kami perlu peningkatan koordinasi lagi dengan pemerintah desa. Seperti apa sih prioritas bansos itu sendiri? Apakah keluarga risiko stunting yang ada syarat bisa masuk? Kemudian kemarin juga kami pernah menemukan sudah masuk dalam kategori keluarga stunting, cuma keluarga tersebut menumpang
menumpang di rumah ibunya. Jadi yang mendapat fasilitas bansos itu ibunya. Jadi satu rumah 2 kakak. Apakah boleh nanti kalau memang keluarga resiko atau keluarga stunting tersebut ternyata memenuhi syarat, apakah boleh dialihkan atau seperti apa? Seperti itu mungkin nanti boleh diinformasikan kepada kami. Kemudian peningkatan penyuluhan MKJP ini sudah kita lakukan juga kemarin. Kita bersama-sama IDI melakukan pelayanan dalam rangka HUT IDI ke-72. Beberapa kita mendapatkan peserta kami baru juga ya, itu kedua. Kemudian selain IDI biasanya kita juga nanti bekerja sama dengan TNI Manunggal, itu juga bakti TNI, biasanya penyuluhan juga, pelayanan, fasilitasi pelayanan MKJP juga. Kemudian ketiga, peningkatan penyuluhan kepada keluarga resiko stunting. Ini yang terus dioptimalkan oleh tim pendamping keluarga desa kita. Sekarang sudah banyak melalui kunjungan-kunjungan rumah Bapak Ibu, karena kemarin juga kita sudah dengar dari dinas dan langsung kami sampaikan prioritas Baduta itu yang tidak datang posyandu segera kunjungan rumah, dan itu memang sudah dilakukan oleh bidan desa kita. Walaupun belum ada percepatan penurunan stunting, itu sudah melakukan kunjungan rumah, dan ini lebih meningkat lagi karena ada kegiatan percepatan penurunan stunting. Kemudian mengoptimalkan partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan POKTAN, BKB, BKR, BKL, UPPKA, BKR, ini punya KG Bapak Ibu. BKB Bina Keluarga Balita, biasanya kita kolaborasi dengan posyandu. Kemudian BKR ini bisa menjadi salah satu target sasaran di Jatim, karena Bina Keluarga Remaja ini yang kita bina keluarga yang memiliki remaja. Kemudian BKL ini lansia, UPPKA itu peningkatan ketahanan keluarga. Kemudian PR juga kita sudah jalan dan juga bekerja sama dengan sekolah. Kita melakukan penyuluhan di sekolah. Lanjut. Cukup Ibu Bapak, kami sampaikan juga beberapa yang kita lakukan sebagai TPPS. Itu salah satunya adalah mengikuti rembuk stunting. Jadi itu difasilitasi oleh pendamping desa kita. Terima kasih sekali lagi. Jadi di rembuk stunting itu Bapak Ibu ternyata KB juga diberi kesempatan menjadi pemampar apa yang ingin disampaikan dan apa yang perlu difasilitasi dalam kegiatan percepatan penurunan stunting. Nah, itu difasilitasi sangat baik oleh pendamping desa kita dan kecamatan kita. Jadi setiap rembuk stunting itu kita diminta memaparkan apa sih yang diperlukan melalui dana desa. Jadi Bapak-bapak Kades juga sangat menerima dengan sangat baik. Mudah-mudahan memang ditindaklanjuti menjadi di atas kertas gitu ya, dan kita lakukan bersama-sama nanti di tahun 2023 ini. Kemudian selain rembuk stunting, kita juga selalu dilibatkan dalam Mini Lokakarya Puskesmas. Jadi di sana di Mini Lokakarya Puskesmas kita dilibatkan untuk terus memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan yang kolaborasinya dengan Puskesmas. Salah satunya dulu kita pernah memfasilitasi kegiatan minum pil penambah darah untuk seluruh Jatim. Waktu itu kebetulan kita mengumpulkan Jatim dan memberikan penyuluhan, langsung diberikan oleh KUPT Puskes waktu itu, kemudian bersama-sama untuk minum tablet penambah darah oleh Jatim. Kemudian kita juga bersama Puskesmas dan program Kespro pernah melakukan kunjungan ke SMP Negeri Satan pada tahun 2023 ini untuk sama memberikan penyuluhan dan juga memberikan tablet penambah darah. Kemudian bahwa juga kita selalu berkolaborasi mengenai data. Hanya saja mungkin karena TPK sekarang bergerak langsung di lapangan, datanya kadang kita yang di kecamatan itu lewat Pak, jadi nggak langsung ke TPK. Kayak mungkin untuk tahun ini kalau boleh, begitu ada data Jatim boleh kita share. Kalau boleh
kita share langsung di grup TPK, jadi TPK yang langsung menindaklanjuti. Kemudian untuk PKH sama kita juga diajak berkolaborasi karena ternyata di PKH ini Pak juga ada penyuluhan tentang PPS ya, Mbak, percepatan penurunan stunting ke rumah-rumah. Jadi kita juga sudah berkoordinasi, mungkin nanti 2023 bisa makin boleh ajak lagi kami Mbak untuk bersama-sama melakukan penyuluhan di lapangan rumah ke rumah PPK-nya. Kemudian counseling juga kita berkoordinasi mengenai data-data penapisan air minum dan KT. Kalau counseling itu dia lebih keseluruhan ya, kayak lebih ke sanitasi. Sementara kalau penapisan kita cuma air minum layak tidak layak. Jadi kalau counseling itu lebih luas lagi ya. Kemudian ahli gizi juga kita juga sudah kolaborasi, sangat sering malah berkolaborasi dengan ahli gizi menyampaikan informasi-informasi mengenai gizi seimbang yang harus dimiliki oleh keluarga, khususnya keluarga resiko stunting. Kemudian di sini ada hadir bidan desa Manaresmi. Sebenarnya untuk tahun 2023 Manaresmi tidak lagi masuk intervensi stunting Pak. Cuma ini data keluarga resiko stunting ini kita masih pakai data resiko keluarga stunting PK 2021. Jadi yang PK 2023 pemutahiran dan pendataan keluarga 2022 itu baru ada tabulasinya bulan April akhir atau bulan Mei awal. Jadi belum kita print. Mungkin ada yang masih sama atau mungkin malah bertambah, nanti itu akan segera kita tindak lanjuti karena masih menggunakan KRS tahun 2021. Jadi yang kita undang masih lokus 2021 yaitu Desa Manaresmi. Desa Manaresmi ini juga merupakan desa yang kemarin juga diambil sebagai sampel kompetensi stunting oleh dinas kita dalam kategori balita ya, balita ya, iya balita. Ada ibu bidesnya, nanti boleh disampaikan mungkin apa saja yang sudah dilakukan sebagai tim pendamping keluarga di desa kita Manaresmi. Untuk tahun ini itu fokus kita ada 7 atau 8, banyak sekali untuk kecamatan Muara Beliti. Mungkin nanti bersama-sama lebih ini lagi, nanti lebih banyak lagi yang akan diprioritaskan. Mungkin itu saja paparan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekitar penurunan stunting di Muara Beliti. Baik, Bapak dan Saudara, kita hormati, kita lanjutkan untuk pemaparan selanjutnya, yaitu Kantin Kecamatan Muara Beliti, Ketua TPPKK Kecamatan Muara Beliti, lalu fasilitator ya Mbak, ibu-ibu dari PKH, Satgas Stunting dan Bapak Ibu dari sektor-sektor terkait dalam kegiatan hari ini. Yang pertama kami mohon maaf dari Dr. Jana selaku Kepala Puskesmas Muara Beliti karena beliau pada hari ini berhalangan hadir untuk di kegiatan hari ini di Kecamatan Muara Beliti karena bertepatan dengan kegiatan lain. Tadi Pak Sekcam sempat menyampaikan di awal ada kegiatan di stunting juga di Hotel Cozy, lalu ada kegiatan di Bina Praja. Untuk Dr. Jana hari ini menghadiri kegiatan di Bina Praja. Jadi beliau memohon maaf karena tidak bisa mengikuti kegiatan kita hari ini di sini. Lalu langsung saja mohon izin Bapak Ibu karena berhubung waktu sudah ini juga sudah siang dan kita mungkin nanti bakal banyak pembahasan untuk stunting ini PPS kita, percepatan penata stunting. Jadi saya langsung saja untuk menyampaikan materi dari Puskesmas Muara Beliti. Dalam hal ini materinya dari Ibu Kepala Puskesmas Muara Beliti, Dr. Jana. Boleh. Prevalensi stunting. Jadi tadi kalau dari Ibu Yunita dari KB tadi menyampaikan data-data yang berhubungan dengan penapisan dan lain
lain-lain. Benar kata Pak Nasrul Bayumi tadi, kita dalam menangani stunting ini kita punya tupoksi, punya uraian tugas masing-masing, di mana kita berdiri pada saat tujuan kita, one vision one goal kita sebenarnya sama, tapi kita mungkin bergeraknya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya Bu Yunita membahas tentang penapisan chatting dan segala macam, kami dari Puskesmas Muara Beliti memaparkan apa yang sudah kami dapatkan di lapangan dan apa-apa yang sudah kami lakukan untuk penata pelaksanaan stunting ini sendiri. Jadi prevalensi stunting di Kecamatan Muara Beliti di tahun 2021 jumlah anak stunting sebanyak 165 anak dengan persentase 6,57%. Ditetapkan sebagai salah satu kecamatan lokus stunting, jumlah 6 desa lokus stunting. Lalu tahun 2022 jumlah anak stuntingnya turun 89 anak dengan persentase 4,5%. Kecamatan Muara Beliti ditetapkan sebagai lokus stunting dengan jumlah 1 desa lokus stunting, itu tadi yang disebutkan oleh Bu Yunita, desa Mana Resmi. Lalu per April 2023 jumlah anak stunting sebanyak 103 anak, persentasenya turun 4,2%, walaupun jumlahnya naik. Ini di pembagi jumlah sasaran yang tadi sempat dijelaskan oleh Ibu Yunita ya. Lanjut. Nah, ini slide selanjutnya adalah data-data by name, by address, usia, dan lengkap dengan posyandu, tanggal lahir, tinggi badan, dan status gizinya. Ini data yang kita dapatkan di wilayah kerja kita Kecamatan Muara Beliti per desanya. Untuk tahun 2023 ini lokus stunting kita, kalau yang kemarin 2022 itu desa Mana Resmi, per 2023 lokus desa stunting kita ada 7 desa di Kecamatan Muara Beliti. Ada desa Muara Beliti Baru, Ketuan Jaya, Durian Remuk, Air Satan, Suro, Satan Indah Jaya, dan terakhir Air Mesin, desa Air Mesin. Ini untuk nama-nama, untuk data-data by name by address-nya. Mungkin nanti bisa kalau memang dibutuhkan datanya nanti untuk dilihat lebih lanjut, ditindaklanjuti, boleh, nanti sudah kita save di sini. Lanjut. Ya. Oke, next, langsung aja data di halaman yang terakhir aja. Nah, kita langsung aja, ini kan yang 103 tadi. Sebenarnya kalau secara umum yang kami temui di puskesmas, baik di posyandu maupun pasien yang memang datang ke puskesmas untuk intervensi medis. Jadi memang pasien-pasien anak-anak stunting ini ada yang memang murni gizi buruk saja, atau gizi kurang saja, atau stuntingnya saja. Ada juga yang memang gizi buruk, ada yang pendek, ada yang gizi kurang. Jadi kalau kita lihat di tabel, memang kalau dari pengukuran posyandu, memang ini awalnya kalau sudah masuk ke kategori anak stunting, kita ambil datanya langsung dari data posyandu kayak gitu kan. Karena dari situ kita bisa melihat anak ini stunting atau enggak. Dari penimbangan berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, maupun berat badan berdasarkan tinggi badan. Makanya nanti di tabel 3 kolom terakhir itu ada kriterianya. Untuk yang penentuan stunting sendiri ada di tinggi badan sesuai usia, tinggi badan per umur. Yang pendek, sangat pendek itu ya. Untuk status gizi beda lagi cara menilainya. Yang kita bahas untuk stunting ini yang tinggi badan sesuai umur. Benar tadi pas di awal tadi ada sambutan-sambutan, memang kenapa kita sebenarnya dari tahun kemarin ya, Ibu Maira, saya sempat beberapa kali ketemu beliau, Pak Karna ini juga kita sering rembuk stunting di desa-desa. Sebenarnya masalah stunting ini mohon izin kayaknya nggak selesai kalau cuma sebatas di meja menurut Pak Nasrul Bayumi ya. Kita memang harus ke lapangan dan tahu persis apa yang harus kita lakukan. Kita berdiri di bagian mana untuk membahas stunting ini dan menyelesaikan stunting ini sendiri. Jadi kalau misalnya dari kami puskesmas, dari tim kesehatan, kami ketemu pasien sudah stunting di posyandu misalnya masih benar-benar kasus baru kayak gitu,
apa yang harus kami lakukan. Lalu juga nggak selesai di sana, follow up-nya, ya. Jadi kita nggak hanya berbicara data-data ini aja, karena kalau cuma di sini sekian, di sini sekian, nggak selesai juga kayak gitu kan. Nah, masalahnya yang agak sulit kita selesaikan adalah jika anak-anak ini dengan komplikasi. Artinya apa? Dia selain stunting juga gizi buruk, mungkin gizi kurang, apalagi kalau ditambah dengan masalah medis, ya, masalah kesehatan yang lain, atau kita menyebutnya penyakit penyerta. Karena anak-anak ini biasanya tadi sudah sempat dibahas juga, selalu berhubungan dengan asupan gizi, kesehatan lingkungan, dan itu saling berkorelasi seperti lingkaran setan. Misal anak-anak gizi kurang dengan stunting, dia rentan diare, diarenya memperberat lagi kondisi gizi buruknya. Jadi muter-muter, makanya tidak bisa diandalkan hanya dari satu sektor saja untuk menyelesaikan stuntingnya, kayak gitu. Jadi ini untuk data-datanya bisa kita lihat sebenarnya kalau sekilas Bapak Ibu mohon izin nih, di desa sedang kunjungan atau apa, walaupun bukan kegiatan untuk stunting ini, bisa dilihat secara sekilas anak-anak ini yang 2 tahun balita atau balita ini, misalnya dia nampak terlalu kurus pun, walaupun kita nggak tahu nih tinggi badannya usianya berapa, tapi kalau memang sudah nampaknya kok agak beda ya, atau anak-anak lagi bermain kok dia paling kecil sendiri, misalnya di sekolah, biasanya anak stunting ini mulai kalau tidak terdeteksi di posyandu pada saat masuk usia sekolah PAUD, mereka masuk ke kelas bersama anak-anak seusianya, badannya jauh lebih pendek dibanding anak seusianya. Itulah yang namanya stunting. Beda lagi kalau kita berbicara tentang genetik, ini nanti beda. Jadi ini untuk data stunting kita. Yang terakhir itu ada namanya, kebetulan saya lihat nih atas nama Yara ya, Desa Tanah Priuk. Ini usianya sudah 2009. Ini pasien sudah lumayan lama. Ini contoh kasus yang saya bilang tadi dengan penyakit penyerta salah satunya. Jadi agak sulit kita selesaikan. Jadi ini sulit untuk keluar dari data selesai stuntingnya kayak gitu, karena sudah dengan penyakit penyerta. Jadi memang seharusnya dari awal terdeteksi harus kita selesaikan kayak gitu, sebelum ikut penyakit-penyakit yang lain yang membuat nanti penata laksanaan penyelesaian stuntingnya lebih sulit. Berikutnya, nah untuk upaya percepatan penurunan stunting sendiri dari Puskesmas Muara Bliti tadi sempat disinggung oleh Bu Nita juga, kerjasama kita sebenarnya lintas sektoral sudah berjalan dari tahun-tahun kemarin. Yang baru-baru ini juga untuk tahun 2023 juga sudah mulai terus bergerak, artinya yang sebelum-sebelumnya sudah dijalankan tetap dilanjutkan. Ada pembagian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan rematri, kunjungan rumah oleh TPG untuk balita stunting. Jadi kalau untuk kunjungan rumah ini untuk balita stunting biasanya memang tim dari petugas gizi kita rutin. Selain membagikan makanan pendamping, itu follow up ya. Kita memang benar-benar di follow up, termasuk untuk masalah rujukan ke rumah sakit jika diharuskan dirujuk seperti itu. Untuk pembagian tablet tambah darah bagi ibu hamil juga bagi anak-anak sekolah yang terakhir kita lakukan ya, ibu kita ke sekolah-sekolah SMP, SMA seperti itu kita bagikan juga untuk remaja-remaja putri. Selanjutnya ini juga tadi sama pemeriksaan dan intervensi penunjangnya. Ini pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi pemberian makanan balita dan bayi dan anak, lalu edukasi serta pendekatan pada ibu balita stunting terkait pemberian makanan yang benar, pemberian makanan tambahan untuk yang memang sudah stunting, pemeriksaan mantuk tes. Jadi mantuk tes ini bertujuan untuk melihat kondisi TB, kuman TB, karena kuman TB ini menjadi kondisi anak-anak yang terinfeksi TB itu salah satu penyebab kondisi gizi buruk dan stunting pada anak yang kadang tidak bisa dideteksi. Makannya sudah benar, kondisi lingkungannya mungkin sudah cukup baik, tapi kok berat badannya nggak naik-naik. Itu biasanya kita screening dengan TB. Tapi sekarang semua pasien
pasien dengan gizi kurang, curiga gizi buruk atau stunting dan lain-lain, memang yang sudah ada masalah penurunan kurva berat badan, itu sudah kita lakukan mantuk tes semua. Artinya apa? Jika memang terdeteksi mantuk tes positif, kita intervensi makanan segala macam. Kalau memang ternyata dia positif tapi tidak ditangani, nggak naik juga kayak gitu. Jadi dari Puskesmas Muara Berinti sudah melakukan screening mantuk pada balita stunting dengan gizi kurang dan gizi buruk, dan yang sudah mengarah turun berat badannya sudah kita lakukan screening untuk mantuk tes. Lalu kunjungan rumah balita stunting sama seperti tadi ya. Next. Masalah atau kendala dan tantangan dalam penanganan stunting. Yang pertama itu orang tua tidak menerima ketika anaknya dikategorikan stunting sehingga mereka tidak lagi ke posyandu. Ini kendala dari dulu ya. Yang pertama memang terbelakang pendidikan, pengetahuan masyarakat kita yang mungkin pendekatan khusus untuk menjelaskan kondisi anak-anak Bapak Ibu ini. Karena di mindset masyarakat kita anaknya lincah, ya, makan mau. Tapi kan kita mau menjelaskan stunting tinggi badan, menurut mereka selama ini stunting itu nggak jadi masalah, anaknya kecil nggak jadi masalah. Kan anak aku lincah dok, ya, ngoceh, barangnya lari-lari, lincah, pokoknya sehat. Kalau masalah pendek aja mungkin benar-benar nggak masalah menurut mereka. Kita menyampaikan ini yang sulit, termasuk menyampaikan kondisi gizi kurang dan gizi buruk. Artinya bahasa kita untuk menyampaikan ke masyarakat, pendekatan kita memang agak perlu pendekatan yang lebih ini lagi ke masyarakat. Karena hal ini bisa membuat mereka tidak lagi ke posyandu. Kadang kita sudah berusaha menjelaskan dengan baik pun mereka jadinya tidak menerima dan berakhir nggak mau lagi datang ke posyandu. Itu kendala kita di lapangan. Lalu yang kedua, kunjungan balita di posyandu masih rendah sehingga balita stunting tidak terpantau secara rutin. Sama sebenarnya mirip sama kayak yang tadi, dengan sekian banyak pertimbangan. Banyak Pak di lapangan. Ada yang rumah jauh, ada yang nggak ada kendaraan, nggak ada yang mengantar, sekian banyak alasan. Termasuk setelah misalnya sudah dinyatakan stunting dengan kondisi medis tertentu, mereka tetap tidak membawa anaknya ke posyandu, apalagi kalau disarankan ke puskesmasnya. Misal rumah di desa mana resmi lah kita anggap, Bu, ini anaknya sudah kondisi seperti ini dengan penyakit, misalnya ada benjolan, sudah ada benjolan di leher, dibawa ke puskesmas ya Bu, supaya nanti diperiksa, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Enggak datang juga, nanti beberapa bulan ke depan baru datang karena ini memeriksakan benjolannya, padahal dasarnya itu gizinya, stuntingnya kayak gitu. Cuman yang membuat datang adalah karena benjolannya, yang ditakuti benjolannya. Lagi-lagi masyarakat kita tidak takut, tidak merasa harus aware dengan kondisi stuntingnya, enggak kayak gitu. Jadi baru datang ke kita kalau sudah ada masalah kesehatan. Makanan tambahan yang diberikan balita ikut dimakan oleh anggota keluarga lainnya. Ini juga salah satu realita yang kita hadapi di lapangan. PMT atau makanan tambahan untuk bayi-bayi ini, untuk anak-anak ini, yang makan mohon maaf nih, bapak ibunya dipangkan sambil ngeteh ngopi, ya, itu realita Pak. Alasannya banyak, anaknya nggak mau, atau kebanyakan kita kasih misalnya 1 kotak, itu kebanyakan, daripada sayang, daripada dibuang baik. Kayak nongkrong-nongkrong depan rumah sambil ngeteh, itu yang dimakan temennya tehnya ya. Itu salah sasaran, walaupun pasti saat diberikan sudah disampaikan, Bapak Ibu ini untuk anaknya, dan benar-benar sudah ditegaskan jangan dimakan oleh bapak ibunya, kakaknya, ayahnya, tidak boleh. Ini untuk anaknya si ini, benar-benar dikasih tahu. Tetap pada kenyataannya seperti itu ya. Solusi masalah sebenarnya masih banyak kendala dan masalah yang lain, tapi secara garis besar seperti ini solusinya: koordinasi lintas sektor, kunjungan rumah, edukasi dan pendampingan oleh kader. Lagi-lagi balik lagi lintas sektor kita memang harus bersama-sama untuk penurunan stunting ini. Tidak bisa puskesmas bergerak sendiri, tidak bisa dari dinas KB bergerak sendiri. Memang benar-benar harus lintas sektor, karena realita di lapangan, kendala di lapangan itu kompleks sekali, banyak sekali. Kami di puskesmas contohnya saja sering mentok di masalah susu. Bayi usia 1 tahun dikasih ASI, iya, kadang-kadang dikasih susu formula, iya. Apa? Susu kental manis.
Kenapa nggak susu khusus bayi? AT2 dong. Mentok kami Pak kalau sudah sampai sana. Kayak gitu. Ya, jadi memang koordinasi lintas sektor kita, lalu kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini untuk yang pasien-pasien yang bayi-bayi yang dia sudah terdeteksi stunting, tapi posyandu bulan ini datang, bulan depan tidak datang, atau memang yang perlu follow up khusus seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan kunjungan rumah oleh tim gizi kita. Edukasi dan pendampingan oleh kader ini juga PR sebenarnya dari puskesmas, juga dari bidang KB juga, untuk terus sharing ilmu, meningkatkan lagi, update terus ilmu dari kader-kader kita, karena pada prakteknya di lapangan kader-kader kita yang kontak erat sekali, kontak langsung dengan masyarakat ini. Next, lalu rencana tindak lanjut penanganan stunting untuk tahun 2023 di Puskesmas Muara Binti. Anak dengan stunting mendapatkan pemeriksaan kesehatan, jadi kita sudah mulai untuk khususnya yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit penyerta, kita sudah mulai, memang sebenarnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya, rujukan ke rumah sakit kita arahkan, kita juga dari dinas kesehatan sudah ada alurnya, ke rumah sakit mana yang dituju, dokter-dokter yang kita tuju pun sudah tahu apa-apa saja dan harus dimasukkan data seperti apa sudah tahu. Lalu diadakannya demo masak kaya protein hewani untuk NPASI setiap bulan di kelas ibu balita dengan melibatkan lintas sektor. Jadi kan kalau dari puskesmas selain posyandu bayi dan balita kita ada kelas ibu. Nah di situ kita juga menyelipkan demo masak kaya protein hewani untuk NPASI, karena lagi-lagi saya juga sudah sering di desa menyampaikan mindset masyarakat kita, NPASI-nya kalau ditanya anaknya dikasih apa, sayur bening pasti. Jarang yang dikasih lauk, pasti sayur bening duluan yang disebut, ya. Jadi kita luruskan lagi. Dan satu yang pasti, buku pink, sebenarnya buku pink itu yang sudah selalu dibawa-bawa ibu-ibu itu, tolong saya juga titip Bapak Ibu di sini dari KB mungkin yang sering turun ke lapangan, dari TPKK juga, tim penggerak PKK, tolong ibu-ibu dengan bayi-bayi balitanya selalu diingatkan untuk membaca buku pinknya. Sebenarnya apa-apa yang akan kita sampaikan benar-benar sudah lengkap di buku pink itu. Dari menu masakan, berapa on nasi, berapa gram ikan, sudah ada semua di sana. Masalahnya adalah literasi kita yang memang rendah. Buku itu cuman keluar nampak wujudnya saat posyandu saja, dan yang buka kadernya atau bidannya, ibunya nggak buka. Pulangnya masuk tas atau masuk ke nasda, bulan depan baru ada lagi wujudnya. Itu yang buka kader lagi, bidan lagi. Padahal sebenarnya saya juga kalau ke pasien langsung, buku itu benar-benar sudah lengkap, ya. Tapi yang buka buku itu selalu kader sama bidan, ibunya nggak pernah. Ya mohon titip itu. Karena nanti kita panjang lebar kan perlu waktu mengedukasi. Cukup sudah baca buku itu, udah ada semua. Ya, itu lanjut. Selesai. Itu data-data yang bisa kami sampaikan dari Puskesmas Muara Binti. Nanti kita lanjutkan sharing jika ada data-data yang salah atau kurang atau perlu diperbaiki, kami akan perbaiki untuk kedepannya demi one vision one goal tadi ya Pak Nasrul ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Puskesmas Muara Binti yang diwakili oleh Dr. Nova, mari kita sama-sama mengasihkan aplaus kepada Ibu Dr. Nova. Selamat siang, Mbak Yanita, Ibu Camat Kecamatan Muara Binti, Ibu Lasmiati. Saya mau izin Bapak Kabid dari seluruh dinas instansi terkait dari Kabupaten Musirawas, Dr. Nova yang selalu bersinergi, tempat saya sharing juga, Ibu dari IDI dan peserta lokal karya mini pada hari ini. Jadi saya tadi sudah WA Mbak Yanita, Mbak dari tim tenaga ahli Kementerian Desa, ini ada hal penting yang harus disampaikan Pak, terutama terkait masalah IDM. Nah, IDM ini ada keterkaitannya dengan data stunting kita Mbak. Nah, data IDM ini adalah acuan Kementerian Keuangan untuk menentukan alokasi anggaran dana desa untuk tahun 2024. Nah, permasalahannya lagi-lagi saya ini bawa regulasi lagi. Jadi saya ini
menyampaikan produk seperti itu. Apa saja yang diperintahkan regulasi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa nomor 8 dan Kementerian Keuangan nomor 102, Mbak Yanita. Nah, kebetulan di sini hadir juga yang baju merah itu ada dari kader PKH. Iya, Mbak. Pendamping PKH. Salam kenal, Mbak. Saya Maira. Ya, saya pendamping juga, Mbak. Kebetulan saya koordinatornya. Jadi saya mencari, Mbak, di Kecamatan Morbeliti ini pendamping PKH-nya mana. Terkadang saya sering mengalami kendala terkait penentuan prioritas BLT kita. Ada data yang masuk di PKH. Nah, itu nanti saya harapkan ke depannya kita bisa bersinergi seperti itu. Ya, kita seiring sejalan. Karena Musirawas itu ya punya satu misi, apalagi terkait masalah stunting. Kita itu ditugaskan oleh peraturan presiden kalau kami nomor 72, Mbak. Nah, tujuannya bukan buat beda-beda data, tapi bagaimana kita mensinergikan, bagaimana kita berkolaborator untuk menyatukan satu data menjadi satu kesatuan sehingga data yang sampai ke pusat itu menjadi sama. Baik dari bidan, kalau dari kementerian itu adanya kader KPM, ini mantan kader KPM ya, ibu bidannya, paham betul ya Mbak? Nah, makanya, kebetulan masalah IDM Mbak Yolita, itu kita ada 8 template, ini skala nasional, jadi seluruh Indonesia akan disibukkan dengan pengisian IDM Pak Kabit ya. Jadi IDM itu salah satu yang menentukan perkembangan status desa itu adalah indeks desa membangun, pemutakhiran. Nah, akan dikumpulkan terakhir bulan 6 udah masuk. Kecamatan Beliti belum ada progres sama sekali. Karena apa? Saya tunda dulu. Karena apa? Karena kita harus berkumpul dulu seluruh kader, ya, baik dari kader KB, kader Posyandu, kader kesehatan, kader KPM. Kita akan berkumpul, kita akan menyamakan satu data dulu. Ya, benar nggak Bu Dr. Mafa? Jadi kenapa Musirawas ini nomor 1 loh, stunting tertinggi, benar nggak dokter? Nah, kita sama-sama satukan data. Nah, jadi nanti ketika kita udah sama satu data, 8 template akan diisi masing-masing kepala desa terkait stunting. Jadi nanti takutnya begini, dari kader KB datanya sekian, ya, yang stunting atau yang beresiko stunting. Kemudian dari PKH juga ada ya Mbak ya, tentang stunting, nggak ada ya? Nah, dari kader Posyandu KPM, nah satukan sama bidan desanya. Nanti kader KPM-nya saya panggil semua ya. Di sini ada 2 pendamping lokal desa, saya orang 3 di sini, nanti dimanfaatkan. Karena apa? Karena data IDM kita 2023 itu menentukan Musirawas. Jadi surat edaran nomor 20 itu ke gubernur memerintahkan bupati memerintahkan leading sektor di bawahnya instansi yang terkait. Jadi Kak, saya pusing di desa ini gimana? Datanya beda-beda. Saya stres jadinya. Jadi mohon kerjasamanya, ya Mbak, walaupun nggak ada KPM lagi Mbak, tetap bersinergi Mbak. Kita nggak ada, enggak Mbak, ini data saya, enggak, kita sama, satu payung kita, seperti itu ya. Jadi hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada rembuk stunting nanti Mbak Yolita, mari kita undang seluruh instansi terkait. Nanti saya fasilitasi Mbak, kita bahas sama-sama di rembuk stunting nanti terkait penyamaan data. Jika perlu kita buat grup. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang beda data lagi. Puskesmas kan otomatis kan kalau di desa koordinasinya ke bidan desa kan sudah terkonek ke puskes ya. Nanti dari pendamping KB-nya. Karena apa? Karena tahun ini IDM dimasukkan data Catin dan anak usia dini. Data dari mana? Dijawab sama kader KPM. Datanya itu ada di pendamping KB. Ajak berkolaborasi. Itu masalah kita. Kita perlu bersinergi seutuhnya. Kalau hanya data hitam di atas putih semua bisa. Tapi bukan itu. Tapi satu suara, satu sinergi itu yang harus kita tekankan lagi ke desa. Saya mohon kerjasamanya kepada kader PKH, pendamping PKH. Saya senang Bu bisa ketemu Ibu. Saya selalu tanya siapa sih PKH-nya di sini gitu. Ya, saya akhiri itu aja, tidak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam rewardnya lebih apa tuh 11.30 menit. 30 menit mungkin kita masuki acara. Karena ini berbicara di DPS Kecamatan Morbeliti agar data itu semuanya tahu. Bisa tidak hanya keluarga harapan saja, tapi keluarga yang bersikap. Nah, ini juga perlu kita ketahui secara bersama bagaimana kita melakukan intervensi.
Tadi perubahan perilaku ya, dari perubahan perilaku sangat penting. Paparan Bapak tadi, saya ini ada berhubungan dengan IPK, kegiatan dari perubahan SOP-nya, kemudian dan di core ini yang pertama. Jadi makro jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Aku nih wong lapangan Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin hasilnya 10 menit pertama kalau Bapak Ibu ngomong itu memang harus itu pakai bahasa yang bisa menarik. Aku cuma menyampaikan sepanjang aku sebulan di KP ini data ini memang masalah yang sangat vital ya, dan ya memang karena menentukan juga. Kembali ke hati, kalau nggak tersinggung, baru-baru dia ngawin, ketemu dengan gitu, ini udah ada lagi. Bapaknya, itu nih kalau hati seirama, Bapak Ibu, ibarat main poli, pada semangat, akan data ini semuanya kita evaluasi ya, termasuk SDM tadi. Jadi dikasih dokter untuk pendamping. Untuk bagian dadu kami peserta paparan ibu-ibu kita, mungkin dari data-data itu ada perangkat-perangkat yang mungkin tidak cocok, seperti kita itu menggunakan motor ya Suzuki. Jadi mungkin berikan arahan, mungkin dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Cuma yang satu yang saya ada baiknya kita untuk menurunkan atau menyamakan ego sektoral masing-masing. Pak Kabit dulu. Nah, sudah. Kami ini turun lapangan ya, pada dananya tidak ada. Nah, untuk tahun ini ada minimal 4 kali ya. Ada 4 dari selama Kemudian kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa juga Kegiatan hari ini itu rembuk mini lokakarya. Setiap bulan itu dilaksanakan. Yang usernya itu dinas KB. Dan ini di lapangan dilaksanakan oleh Korlap KB. Itu bekerjasama dengan kami pihak kecamatan, KUPT Kesehatan, kemudian KUPT Puskesmas. Itu sudah dilaksanakan. Itu berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021, kemudian Permendes ada juga tersebut di situ, kemudian terus ke pembentukan tim TPPS Kabupaten Musirawas yang diketuai oleh Wakil Bupati. Kemudian kami bentuk juga tim TPPS di Kecamatan Morobete. Kemudian sebagai tindak lanjut daripada tim itu kami bentuk juga tim TPPS tingkat desa yang dilibatkan yaitu seluruh perangkat desa dan BPD serta tokoh adat, tokoh agama di masyarakat untuk menghayu-hayukan masalah pencegahan penurunan stunting di desa yang saat ini sangat galak-galak dilaksanakan kita di Kabupaten Musirawas, terutama khususnya di Kecamatan Morobete. Itu saja deh. Berkaitan dengan stunting dan Pak, kondisi kita di Morobete ini seperti apa? Apakah memang sudah ada temuan untuk stunting? Apakah belum atau gimana nih? Kalau temuan stunting itu setiap desa pasti ada, setiap ada. Nah jumlahnya ini nanti konfirmasi dengan Korlap KB itu jumlahnya dengan KUPT Dinas Kesehatan. Kami di sini sebagai intervensi, pembuatan regulasi, koordinasi. Kalau kami sebagai Sekcam itu dimasukkan dalam SK tim penurunan stunting. Itu kami sebagai koordinator di kecamatan. Jadi sebelum ada daripada diadakan kegiatan ini, kami sudah koordinasi ke dinas, ke KUPT, kemudian Korlap KB untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapan sedikit Pak dengan kegiatan ini, kemudian himbauan untuk masyarakat kita khususnya di Morobete ini. Ya, kalau himbauan ke masyarakat desa, setiap kali ini kami sudah ada timnya di desa. Itu baik saya sendiri itu setiap ada kegiatan rembuk stunting ataupun penurunan stunting itu sudah dihayu-hayukan dari masyarakat terutama pengurus masjid untuk mengumumkan di masjid-masjid bahwa besok ada posyandu, ayo posyandu untuk penurunan stunting ini. Kemudian kami sudah menghubungi ketua adatnya, pamannya ada yang bapak dan ibunya susah dihubungi, galak bawa anaknya ke posyandu. Kami mengadakan pendekatan dengan mereka itu
dan kami membawa orang-orang yang ketua adat yang mereka itu segani. Nah, kalau tidak disegani, mungkin dia bangkang dia segani. Nah ini, jadi stunting di Kecamatan Mobility ini nurun, kadang-kadang sudah nurun naik lagi karena ada kelahiran baru, ada terlibat stunting itu. Jadi tugas kita ini hanya rembuk stunting di desa untuk keroyokan. Kalau tidak keroyokan itu tidak akan berhasil. Sebenarnya kenapa kata demikian? Karena stunting ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Acara hari ini kita di Kecamatan Muara Beliti mengikuti Lokakarya Mini Stunting per bulan Mei tahun 2023. Untuk acara hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan memang sangat bermanfaat karena memang kita diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting. Jadi acara tingkat kecamatan seperti ini harapannya dapat memfasilitasi untuk tindak lanjut berikutnya ke tahap desa dan implementasinya langsung di lapangan, sehingga nanti tujuan kita bersama lintas sektoral untuk menurunkan angka stunting ini bisa tercapai dengan lebih baik lagi, seperti itu. Sedikit ya, ini kan berkaitan dengan segi kesehatan ya kan, angka stunting di masyarakat ini. Dari segi ibu dokter ini adakah himbauan biar masyarakat itu tahu jangan sampai stunting itu seperti apa? Oh iya, kalau untuk masyarakat, himbauan untuk masyarakat sendiri memang stunting ini luas aspeknya, dari masa remaja itu juga menyumbang, catin, sampai ke ibu hamil, lalu setelah persalinan itu menyumbang angka, bisa memberikan kontribusi untuk stunting ini sendiri. Jadi kalau himbauan untuk masyarakat sendiri, ya upayakan gizi dari masa remaja itu maksimal, lalu menikah di usia yang memang sudah siap untuk menikah secara jasmani dan rohani, lalu nanti pada masa kehamilan juga menjaga kehamilan itu dengan baik, asupan nutrisinya yang seimbang. Lalu untuk anak-anak nanti setelah melahirkan, bayinya diberi ASI eksklusif, lalu MPASI-nya juga posyandu, rajin datang ke posyandu, jangan malas untuk membaca buku PINK, buku KIA, itu dibaca karena memang informasi di buku itu sudah sangat lengkap untuk memandu ibu-ibu dalam memberikan nutrisi, mengasuh dan memberikan pendidikan untuk anak-anaknya sampai usia 5 tahun. Hari ini mini Lokakarya Stunting, kegiatan ini sudah dilakukan ya dari tahun lalu, tapi tahun ini pertama untuk di Kecamatan Muara Beliti. Untuk berkaitan dengan stunting ya di lapangan itu apa aja yang telah kita lakukan untuk masyarakat Musyawas khususnya di Muara Beliti? Ya, kalau stunting itu kan kalau di BKKBN di desa itu kaitannya dengan tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarga itu sudah melakukan berbagai macam tugas dan fungsi mereka ya yang sudah disampaikan pada saat kita orientasi. Itu ada beberapa pendampingan, salah satunya pendampingan KIE, melakukan KIE kepada keluarga risiko stunting, kemudian melakukan pendampingan rujukan jika ada keluarga risiko stunting yang perlu dirujuk, kemudian juga melakukan pendampingan fasilitasi bansos apabila ada keluarga yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos seperti itu. Berkaitan dengan kegiatan lapangan ini kan pasti banyak kendala nih Bu. Apa aja sih yang bisa dilakukan? Iya, mungkin kalau kendala itu salah satunya peningkatan koordinasi saja sih. Kadang kaitannya dengan lintas sektor ya. Jadi kalau sejauh ini sih Kecamatan Muara Beliti itu sangat baik ya, cukup baik koordinasinya. Cuman memang ada beberapa peningkatan yang harus dilakukan di masing-masing lintas sektor. Nah itu sudah kami lakukan. Kalau kendala-kendala lain mungkin apa ya? Tidak ada kendala yang cukup berarti ya, cuma memang peningkatan koordinasi terkait kegiatan, terkait data itu memang kita lakukan terus sampai saat ini. Ya, Ibu kan yang terjun langsung nih yang ketemu masyarakat ini, iya. Kira-kira apa sih himbauan dan harapannya kepada masyarakat khususnya di Muara Beliti? Iya, harapannya karena kasus stunting ini sudah merupakan
Ini ya program stunting ini juga merupakan program nasional, jadi harapannya kalau selama ini masyarakat sangat menerima ya kader-kader tim pendamping keluarga kita melaksanakan kegiatan guna percepatan penurunan stunting. Mungkin harapannya mudah-mudahan masyarakat semakin paham paham informasi mengenai stunting itu sendiri. Jadi memang kalau kita BKKBN yang dibahas keluarga resiko stunting. Kalau stunting itu nanti, kalau sudah stunting itu di kesehatan. Jadi mudah-mudahan karena kita dari hulu ya, jadi mudah-mudahan masyarakat tetap mau, dan kami juga bisa meningkatkan kinerja kami di lapangan agar masyarakat dapat semakin paham keluarga resiko stunting itu memang perlu didampingi agar nantinya tidak menjadi stunting. Itulah gunanya, fungsinya pendampingan terhadap keluarga resiko stunting. Keluarga tersebut belum tentu stunting, tapi dia beresiko stunting. Jadi untuk biar stunting nggak tambah-tambah, jadi mudah-mudahan masyarakat tetap menerima, tetap welcome dengan kegiatan kita sebagai tim pendamping keluarga di lapangan untuk menerima informasi terkait percepatan penurunan stunting, program-program pemerintah apa saja, seperti itu. Mulai